Tahukah Anda keberhasilan Anda membangun tim diawali dengan kejelian Anda membentuk sebuah warna dalam tim tersebut? Saya mau memperkenalkan sebuah istilah, yaitu tim cluster. Tahukah Anda bahwa Anda tidak bisa sembarangan untuk memasukkan orang dalam tim Anda? Karena belum tentu warnanya sama. Sedangkan ketika Anda memaksakan masuk dengan warna yang berbeda-beda, apa jadinya tim tersebut? Bagaimana Anda mendirect tim tersebut? Bagaimana Anda mengarahkan tim tersebut untuk mencapai sebuah pencapaian tertentu? Saya mau kasih contoh. Jika dalam tim tersebut ada 9 orang wanita yang bergabung dengan tim Anda dan hanya ada 1 orang pria yang bergabung dalam tim Anda, bagaimana mungkin yang pria itu bisa nyaman dan bisa mencapai pencapaian tertentu dalam penjualan? Mungkin dia akan risih dan lama-kelamaan dia akan menghilang dalam tim Anda. Atau saya kasih contoh yang kedua. Bagaimana jika dalam tim Anda diisi oleh 7, 8, 9, 10 orang yang berusia 45 tahun ke atas. Sedangkan hanya ada 1-2 orang yang berusia 20 tahun ke atas. Rasanya topik pembicaraan menjadi berbeda, bukan? Rasanya bahan kita untuk mendorong dua kelompok ini pun menjadi berbeda. Apa yang mau Anda drive? Apa yang mau Anda dorong dalam tim ini? Salah satu dari kelompok itu pasti akan menghilang. Oleh karena itu saya akan mencoba membagi tim cluster menjadi 5 bagian berdasarkan umur dan profesi. Cara membagi tim cluster ada banyak hal. Bisa dari kultur, latar belakang budaya, agama, dan yang lainnya. Tapi saya abaikan itu, saya mau coba masuk ke 2 hal tadi, berdasarkan umur dan profesi. Kita akan mencoba membaginya berdasarkan itu. Ada 5 tim cluster yang bisa Anda pilih, bisa Anda tentukan, bisa Anda set up dari awal, sehingga ketika Anda menentukan hal ini akan menolong Anda tahu aktiviti apa yang harus dilakukan untuk orang-orang tersebut. Yang pertama adalah starter. Cluster pertama adalah starter. Starter ini isinya ada umur 18 sampai 26 tahun. Teman-teman bisa bayangkan kan, 18-26 tahun berarti itu masa mereka masih kuliah. Masa mereka baru lulus kuliah, berarti kehidupan mereka penuh dengan bermain, kehidupan mereka penuh dengan idealisnya, kehidupan mereka penuh dengan sesuatu yang mereka pengen coba explore, mereka coba baru. Ini orang-orangnya. Oke? Jadi ketika Anda menentukan tim ini yang Anda akan pimpin, berarti Anda harus menyesuaikan gayanya, menyesuaikan caranya, menyesuaikan aktivitasnya dengan yang biasa mereka lakukan. Oke. Yang kedua adalah sprinter. Sprinter usia 27 sampai 35 tahun. Kemungkinan di usia ini sudah menikah. Kemungkinan di usia ini sudah punya anak yang mungkin masih berusia balita. Berarti harus disesuaikan program rewardnya. Belum tentu mereka bisa bermain sebebas di cluster starter, ya kan? Belum tentu mereka bisa punya waktu lebih banyak dari yang di starter. Jadi teman-teman sebagai tim leader harus bisa memilah yang mana orang-orang yang ada dalam timnya. Yang ketiga ada hustler. Saya sebut hustler. Hustler isinya adalah orang-orang yang berusia 36 dan sampai 46. 36 sampai 44 tahun maksud saya. Teman-teman coba bayangkan, 36 dan 44 tahun berarti dia sudah berkarir, mungkin dia sudah mencapai posisi tertentu, mungkin gaji dia sudah punya gaji tertentu, tapi dia punya cicilan yang lebih gede dibanding yang hustler, apalagi dibanding yang starter. Mungkin dia udah punya kewajiban yang harus lebih dipersiapkan karena anak mereka sudah mulai bertumbuh dewasa dan harus pergi ke college yang butuh biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu dia harus hustler, mencari sampingan, mencari tambahan. Caranya menjadi berbeda bukan ketika Anda membangun tim ini. Waktu kerja mereka mungkin berubah, Anda tidak bisa meeting di siang hari, berubah meeting menjadi di malam hari. Karena mereka tidak bisa meninggalkan pekerjaan mereka. Mereka berani meninggalkan pekerjaan, saya pikir mereka tidak punya keberanian itu dibanding anak-anak starter. Oke, semakin umur semakin tua, ini yang menarik, bukan semakin berani. Semakin umur semakin tua, mereka semakin takut, semakin banyak kekhawatiran, semakin tidak berani meninggalkan zona nyaman. Dan ini ada di hustler. Tapi pada saat yang bersamaan, mereka punya kebutuhan yang harus diselesaikan. Oke, kita masuk yang keempat. Keempat tuh yang thinker. Thinker usia 44 sampai 55. Wow, kebayang kan? 44 dan 55
sudah semakin tua lagi, posisinya mereka udah mungkin semakin tinggi lagi, kebutuhan hidup mereka udah semakin meningkat, anak-anak semakin gede. Apa yang harus mereka lakukan? Ya, tapi mereka semakin tidak berani untuk meninggalkan zona nyaman mereka, semakin mereka tidak berani melakukan banyak hal karena kekhawatiran ketika mereka melakukan kesalahan, terancam kehilangan pekerjaan di mana pekerjaan itu bisa menafkahi hidup mereka. Kalau Anda diisi orang-orang seperti ini, apa lagi yang harus dilakukan? Treatment seperti apa lagi yang harus dilakukan? Ini akan jauh lebih berbeda lagi. Yang terakhir, campers. Usia 56 sampai 65 yang boleh kita sebut usia pensiun. Orang-orang itu adalah, kalau ada di tim Anda, mereka udah nggak punya ambisi. Hidup mereka sudah lebih nyaman. Mungkin anak-anak mereka udah punya kehidupan sendiri, punya kemampuan menafkahi sendiri. So, apa yang mau diharapkan dari tim ini? Karena mereka mungkin masuk ke tim Anda hanya mengisi activity, mengisi waktu. Tapi mereka punya kelebihan lebih apa? Mereka punya jejaring orang-orang yang secara finansial lebih mapan. Jejaring orang-orang yang seumur mereka, dan yang menarik adalah mereka punya waktu luang lebih banyak untuk ngobrol, untuk ketemu banyak orang. Nah, teman-teman, ada 5 tim cluster yang bisa Anda pikirkan dan pilih sejak mulai Anda diberi kepercayaan menjadi tim leader. Yang pertama ada starter, yang kedua sprinter, yang ketiga hustler, yang keempat thinker, kelima camper. Lima-limanya punya cara dan treatment yang berbeda-beda. Lima-limanya punya potensi untuk menjadi sebuah tim yang hebat. Nah, gimana detailnya? Gimana caranya? Yuk kita ngobrol. Teman-teman bisa DM saya, teman-teman bisa hubungi nomor di bawah ini, kita ngobrol lebih detail lagi. Yuk kita sama-sama kita cari strategi, cari cara supaya orang-orang yang ada dalam tim Anda punya pencapaian, punya performa yang baik. Salam closing.